Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Sistem Informasi Akuntansi, yang akan menjelaskan materi mengenai analisis siklus-siklus sistem informasi akuntansi pada studi kasus atas peranan sistem informasi akuntansi terhadap siklus penggajian dan sumber daya manusia di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Untuk pemateri pertama akan dipaparkan oleh Raina Asyiramatiani, yang kedua Anissa Rahayu, yang ketiga Lavin Kawijayanti, yang keempat Amelia Putri, dan yang terakhir oleh Deanova. Baik, yang pertama ada pengertian sistem informasi akuntansi. Secara umum, sistem informasi akuntansi atau CIA dapat diartikan sebagai sistem informasi formal dalam pengertian yang paling lazim, mencakup semua karakteristik tujuan, tahapan, tugas pemakai dan sumber daya, serta terdiri dari koordinasi antara manusia, alat, dan metode yang berinteraksi dalam suatu wadah organisasi untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Menurut Barry A. Cushing yang dikutip oleh La Mirjan dalam buku Sistem Informasi Akuntansi 1 adalah sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi adalah seperangkat sumber manusia dan modal dalam organisasi yang berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan memproses data. Lalu, tujuan sistem informasi gaji dan upah. 1. Penempatan secara cermat dan tepat mengenai jumlah upah yang diberikan pada karyawan. 2. Analisa dan penempatan mengenai biaya tenaga kerja dengan berbagai macam cara seperti yang diinginkan manajemen, yaitu per produk, per operasi, per departemen atau per kategori karyawan. 3. Pemisahan dari tujuan-tujuan pengendalian mengenai kondisi atau tendensi yang menguntungkan dan perkembangan-perkembangan dalam efisiensi tenaga kerja. Dan yang terakhir, tujuan sistem informasi gaji dan upah. Sistem informasi akuntansi yang memadai secara efektif, efisien, dan ekonomis dan dapat mendukung keakuratan penggajian dan pengupahan, serta untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan sistem informasi akuntansi, penggajian dan pengupahan yang diterapkan oleh Alfamart dan penunjang kecermatan perolehan data guna untuk mendukung ketepatan perhitungan gaji dan upah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Rahayu. Sistem informasi akuntansi yang memadai, secara efektif, efisien, dan ekonomis, dan dapat mendukung keakuratan penggajian dan pengupahan, serta untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan sistem informasi akuntansi, penggajian dan pengupahan yang diterapkan oleh Alfamart dalam menunjang kecermatan perolehan data guna untuk mendukung ketepatan perhitungan gaji dan upah. Metodologi yang pertama, metode pengumpulan data. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode descriptive analysis. Teknik penelitian yang digunakan dalam memperoleh data adalah sebagai berikut: multiple 1, field research, yaitu penelitian lapangan; yang kedua, field research, penelitian perpustakaan. Metode kedua yaitu sumber data berdasarkan jenis datanya. Sumber data yang didapatkan dari penelitian antara lain yaitu data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari bagian pihak personalia. Kedua, data sekunder, yaitu sumber data yang bersumber sebagai data pelengkap bagi sumber data primer. Metode ketiga yaitu operasional variabel. Multiple pertama, variabel bebas atau variabel pengaruh, independent variable. Kedua, variabel tidak bebas, variabel tergantung. Dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau diterangkan oleh variabel lainnya. Metode kedua yaitu rencana pengumpulan data, dan metode kelima rencana analisis, yaitu dengan cara membandingkan teori yang sudah ada dengan hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dan pembahasan. Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin pengawas, pegawai tata usaha,
Proses pembayaran gaji biasanya diberikan dalam setiap bulannya. Sedangkan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarga. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui mengenai sistem informasi akuntansi yang memadai secara efektif, efisien, dan ekonomis, dan dapat mendukung keakuratan penggajian dan pengupahan, serta untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan sistem informasi akuntansi, penggajian, dan pengupahan yang diterapkan oleh Alfamart dalam menunjang kecermatan perolehan data guna untuk mendukung ketepatan perhitungan gaji dan upah. Siklus-siklus akuntansi dalam penggajian PT Alvaria Sumber Jaya Tbk. Dari hasil penelitian wawancara mengenai peranan sistem informasi akuntansi penggajian dan sumber daya manusia yang diterapkan pada Alfamart, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada gaji pokok yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama ada diberlakukannya UMR, yang kedua prestasi karyawan terhadap perusahaan, yang ketiga senioritas atau lamanya karyawan bekerja pada perusahaan, yang keempat dilihat dari jabatannya, yang terakhir adalah banyaknya hukuman atau peringatan dan teguran yang diterima karyawan karena melakukan pelanggaran. Lalu juga ada tunjangan-tunjangan. Tunjangan-tunjangan ini ada dua, yaitu tunjangan hari raya dan tunjangan hari tua. Lalu ada lembur. Uang lembur itu diberikan kepada karyawan yang bekerja pada hari libur nasional atau hari Minggu. Lalu ada potongan. Dalam potongan tersebut itu untuk tunjangan kesehatan atau BPJS yang akan dipotong setiap bulannya sebesar jumlah tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Lalu ada cicilan koperasi. Besarnya cicilan koperasi yang dipotong dalam gaji bulanan ditentukan oleh besarnya pinjaman karyawan kepada koperasi. Iuran koperasi merupakan iuran wajib karyawan kepada koperasi perusahaan setiap bulannya. Lalu ada prosedur penerimaan dan penempatan karyawan yang memadai adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian personalia mendapatkan permintaan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dari bagian yang memerlukan tenaga kerja. Bagian personalia menyeleksi lamaran-lamaran yang diterima serta wawancara karyawan untuk menilai kemampuan dan pengetahuan calon karyawan. Bagian personalia memutuskan diterimanya atau tidak karyawan yang telah diwawancarai. Bagian personalia membuat surat keputusan bagi karyawan yang diterima tentang pengangkatan atau surat perjanjian kerja. Bagian personalia membuatkan kartu induk karyawan mengenai informasi bahwa karyawan yang bersangkutan itu telah diterima. Bagian personalia menempatkan karyawan baru pada bagian tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan permintaan mandor atau bagian lain. Yang kedua, prosedur dan pencatatan waktu kerja karyawan sebagai berikut. Penyusunan kartu. Prosedur ini dilakukan dengan menempelkan tangan ke pinjar VIN. Melakukan pemeriksaan terhadap karyawan sehubungan dengan keberadaan karyawan dan ketepatan waktu hadir, menghitung dan menjumlahkan kartu hadir, mencocokkan waktu kehadiran dengan waktu kerja yang dilakukan oleh karyawan, membuat laporan berupa rekapitulasi absensi, mendistribusikan rekapitulasi absensi ke bagian akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur pencatatan waktu pada Alfamart telah dilakukan secara memadai. Hal ini dapat dilihat bahwa prosedur pencatatan waktu dilakukan secara rutin setiap harinya dan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, prosedur pembayaran gaji dan upah dilaksanakan oleh bagian akuntansi dan kegiatannya meliputi menghitung besarnya gaji, mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penggajian dan karyawan, membagikan gaji kepada karyawan, menyelenggarakan arsip tentang gaji dan upah yang diperlukan. Yang keempat, prosedur pelaporan gaji dan upah di Alfamart dilaksanakan
dilaksanakan oleh manajemen untuk memudahkan pelaporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi. Formulir-formulir dan surat-surat. Surat keputusan kenaikan gaji, surat keputusan kenaikan pangkat, surat keputusan pemberhentian kerja, formulir permohonan cuti, formulir permintaan tenaga kerja baru, rekapitulasi absensi, daftar mutasi pegawai, dan formulir izin resmi. Kemudian ada pemisahan fungsi dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah pada Alfamart, terdiri dari fungsi penugasan, fungsi pencatatan, fungsi perhitungan, dan fungsi pembayaran. Review. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Alfamart, penggajian dan pengupahan telah memadai. Terlihat dari siklus akuntansi yang sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat bagaimana penerapan prosedur dan penempatan karyawan, pencatatan waktu, serta pembayaran gaji. Alfamart juga menggunakan peralatan yang memadai dalam penghitungan gaji dan upah, seperti mesin pencatat waktu, formulir, dan dokumen untuk mengolah data, sehingga dapat memudahkan dalam pemasukan data, sehingga informasi yang dihasilkan lebih cepat, tepat, dan akurat. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi perusahaan ini telah melakukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan aktivitas penggajian dan penempatan karyawan, pencatatan waktu, prosedur pembayaran gaji dan upah, serta prosedur pelaporan. Hal ini juga dapat dilihat dari siklus-siklus yang dilalui untuk proses penggajian, serta penggunaan formulir dan dokumen untuk menghitung gaji dan upah. Selain itu, dokumen dan formulir merupakan dasar dari perhitungan gaji dan upah. Pencatatan juga dilakukan menggunakan bantuan komputer, sehingga perhitungan lebih akurat dan juga lebih efisien.